Minal Faris dari kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konsumsi yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Bulan Muharram hadir ceria, menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Marilah kita memperbanyak doa agar hidup lebih sejahtera dan makmur. Pertama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di bulan yang penuh berkah ini. Salawat disertai salam semoga selalu kita ucapkan kepada putri tauhid yang tiada duanya, beliau kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini memiliki makna yang sangat penting dalam Islam karena merupakan salah satu dari 4 bulan Haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan awal dalam kalender Hijriah yang mengingatkan kita akan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini tidak hanya menjadi awal dari penanggalan Islam, tetapi juga menjadi simbol perjuangan pengorbanan dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dalam ridha Allah. Selain itu, pada bulan Muharram, umat Islam dilanjutkan untuk meningkatkan ibadah dan amal baik. Salah satu ibadah yang sangat dilanjutkan adalah puasa yang syukur pada tanggal 10 Muharram. Puasa ini diyakini dapat menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang artinya, orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi penebus dosa 2 tahun, dan orang yang berpuasa sehari dari bulan Muharram maka baginya sebab puasa setiap sehari pahala 30 hari puasa. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita perbanyak doa, ibadah dan amal kebaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari bulan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam, izinkan terlebih dahulu saya berpantun. Ikan berenang di dasar lautan, burung berkicau di atas dahan. Salam pembuka penuh kehangatan menyambut hari dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada kita Nabi suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Alhamdulillah betapa senangnya karena kita telah memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Muharram. Bulan ini merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah dan dikenal sebagai salah satu bulan yang suci dalam Islam. Bulan Muharram memiliki makna yang sangat penting dan serta mendalam sejarah serta kehidupan umat Islam. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram adalah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukan hanya merupakan perpindahan fisik, tetapi
juga simbol transformasi spiritual dan sosial. Hijrah merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam. Karena dari peristiwa inilah adanya kalender Hijriah yang digunakan hingga saat ini. Selain bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan di mana umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah termasuk berpuasa. Puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa puasa pada hari Asyura dapat menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan setahun sebelumnya. Namun perlu diingat bahwa Muharram juga mengajarkan kita tentang makna pengorbanan dan kesabaran. Pada bulan ini kita mengenang peristiwa tragis di Karbala, di mana cucu Nabi Muhammad SAW, Imam Husain radhiyallahu anhu beserta keluarganya menghadapi ujian dan pengorbanan yang luar biasa demi mempertahankan kebenaran dan keadilan. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Di bulan Muharram ini, marilah kita bersama-sama merenungkan makna hijrah dan pengorbanan. Mari kita perbaiki diri, banyak amal ibadah serta meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, marilah kita jaga persatuan kesatuan umat serta saling tolong-menolong dalam kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, permusuhan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sangat berat siksaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuknya dalam menjalani kehidupan ini. Semoga bulan Muharram ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup karena saya butuh jalan-jalan ke Pasar Pagi membeli kue sampai di sini pidato ulun. Cukup sekian dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ustaz dan ustazah dan guru-guru di Darul Fikri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga mereka kita doakan panjang umur dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Afikah Halimah dari kelas 6 JHRJ. Izinkan saya mengupas sedikit mengenai bulan Muharram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang salah satu bulan itu yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram yang disebut juga Syahrullah atau bulan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya puasa selain di bulan Ramadan yaitu di bulan Muharram adalah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram yang dinamakan puasa Asyura, yang keutamanya adalah menghapus dosa satu tahun yang
syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nazia Afifah, perwakilan dari kelas 6D. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membawakan pidato yang berjudul Keutamaan di Bulan Muharram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah salah satu dari bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram banyak sekali memiliki keutamaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Yang artinya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Puasa Muharram itu tepatnya pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kita semua disunahkan untuk beramal soleh. Kalau sekarang beramal soleh, status amalnya bertambah. Misalnya sholat, pahalanya bertambah. Kita baca Al-Quran, pahalanya juga bertambah. Kita berinfak pun, pahalanya juga bertambah. Lalu, rumusnya bagaimana? Kalau Anda ingin mengamalkan satu amalan dan banyak amalan mengikuti, mendayung satu amalan, 2-3 amalan terlampaui. Rumus nabinya adalah puasa. Karena saat puasa, kita cenderung menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Seperti kita pada di bulan Ramadan, banyak sekali amalan-amalan yang kita kerjakan. Makanya perbanyaklah puasa sunnah di bulan Muharram, seperti puasa Senin Kamis dan puasa Daud, yaitu 1 hari puasa dan 1 hari buka. Semoga di tahun baru hijrah ini kita bisa merancang hidup agar lebih baik, yakni merubah perilaku buruk menjadi perilaku baik, perilaku malas menjadi perilaku rajin, dan perilaku tercela menjadi perilaku terpuji, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada saat ini kita masih dalam bulan Muharram. Patutlah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Najla Arina Bakti dari kelas 6C. Dengan memasuki tahun baru ini, hendaknya kita mengoreksi segala kesalahan di masa lalu dan berusaha memperbaiki perbuatan di masa yang akan datang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, dan sejelek-jelek manusia adalah yang diberi umur panjang dan jelek amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan bulan Muharram. Sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam, Muharram banyak sekali keistimewaan, seperti 1. Bulan dengan peristiwa penting bagi para nabi. 2. Adanya hari Asyura. 3. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan. 4. Pahala yang dilipat gandakan. 5. Perhitungan dosa juga dilipat gandakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, ursukum wa nafsi wa iyanya bitu Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.